Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi pada mata pelajaran fisika bersama Ibu Emi Gustina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gelombang berjalan. Apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama yaitu kita akan memahami apa pengertian dari gelombang berjalan. Yang kedua, bagaimana sih persamaan umum gelombang berjalan? Ya, nah kita harus memahami tentang persamaan umum gelombang berjalan. Oke, kita mulai yang pertama tentang pengertian gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan? Jadi gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap. Dengan kata lain, setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar secara harmonik dengan amplitudo yang sama besar. Jadi kata kunci di sini adalah gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan umum gelombang berjalan, kita bahas dulu besaran-besaran pada gelombang berjalan, ya. Sebetulnya pada pertemuan sebelumnya, pada gelombang mekanik, kalian sudah belajar beberapa besaran pada gelombang, ya. Tetapi untuk gelombang berjalan ini ada tambahan beberapa besaran yang harus kalian pahami, ya. Kita lihat saja besaran-besaran pada gelombang berjalan apa saja. Ada panjang gelombang dengan lambang lambda, kemudian amplitudo A, periode T, frekuensi F, cepat rambat gelombang V. Nah, ini ya yang saya bilang konstanta gelombang atau bilangan gelombang nanti akan kalian temui pada persamaan gelombang berjalan, yaitu K ya. Kemudian yang terakhir ada kecepatan sudut atau sering disebut juga dengan frekuensi sudut dengan lambang omega. Oke, persamaan umum gelombang berjalan. Bagaimana persamaan umumnya? Kita lihat dulu persamaan simpangan. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KE. Atau Y sama dengan plus minus A sin KE plus minus omega T. Jadi jangan bingung ya, nanti kalau ada soal A sin ada T-nya duluan, ada yang T yang malah belakangan. Jadi kalau yang T berada di depan, ini pakai persamaan yang ini. Kalau T berada di belakang, maka persamaan yang di bawah. Ya, jadi sama saja di sini ya. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Kenapa A-nya ada plus dan min? Maksudnya seperti apa? Nah, A bernilai positif itu bila gelombang dimulai dari atas. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya ya. Mulai gelombangnya bergerak dari atas. Untuk A negatif, gelombang dimulai dari bawah seperti ini. Kemudian di sini ada namanya omega. Apa tadi omega? Kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Nah, persamaannya omega sama dengan 2πf atau bisa 2pi per T. Jadi nanti mencari frekuensi bisa dari omega, mencari periode juga bisa dari omega. Kemudian ada besaran yang apa? K. Apa tadi K? Bilangan gelombang atau konstanta gelombang. Nah, K bisa kita cari dengan 2pi per lambda. Di sini K ada plus dan min. Maksudnya gimana ada plus dan min? Kita lihat. K plus apabila gelombang bergerak ke kiri. Jadi perambatannya merambat ke kiri. Dan K negatif apabila gelombang bergerak ke kanan. Oke, bisa dipahami ya? Dan contoh soalnya untuk lebih memahami ya. Contoh soal ini sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Coba dilihat, coba dicek. Benar tidak jawaban kalian ya. Cara pengerjaannya asalnya dari mana? Kita lihat ya. Persamaan gelombang transversal merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin 2pi buka kurung 0,5x min 2t. Jika X dan Y dalam meter serta T dalam sekon, tentukan amplitudo, kecepatan sudut, bilangan gelombang, frekuensi dan periode
panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan arah perambatan gelombang. Jadi dari satu soal itu banyak sekali besaran-besaran yang harus kalian pahami di situ. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat tadi soalnya Y sama dengan 10 sin 2pi buka kurung 0,5x min 2t. Jadi kita sederhanakan dulu. Di sini 2pi kita kalikan dengan 0,5 dan 2pi kita kalikan dengan 2t ya. Maka diperoleh 10 sin pi x min 4pi t. Oke, ingat persamaan gelombang berjalan apa? Y sama dengan A sin omega T plus minus KX, atau bisa Y sama dengan A sin KX plus minus omega T. Kalau kita lihat dari penyelesaian di atas, 10 sin pi X min 4 pi T, berarti masuk ke persamaan yang mana? Yang Y sama dengan A sin KX plus minus omega T ya, karena yang X-nya duluan ya. Oke, dari situ kita peroleh amplitudonya sebesar 10 meter. Kenapa meter? Karena tadi di soal X dan Y dalam meter. Jika X dan Y dalam meter, maka amplitudonya pun harus bersatuan meter. Kalau di soal X dan Y dalam senti, maka amplitudonya harus sentimeter ya. Kemudian kita lihat omeganya diperoleh 4 pi radian per sekon dari mana? Ingat tadi yang omega itu yang berdampingan dengan T. Di sini bernilai 4 pi. Minnya perlu ditulis nggak Bu? Tidak ya. Yang namanya omega itu selalu bernilai positif ya. Kemudian K, konstanta gelombang. Di sini nilainya pi meter pangkat min 1 satuannya. Karena di sini dia meter, maka K-nya meter min 1. Kalau A-nya sentimeter, maka sentimeter min 1. Ya, dari mana? Yaitu K adalah yang berdampingan dengan X. Ingat persamaannya harus seperti ini ya, harus sin buka kurung, bukan sin ada bla-blanya. Kalau bla di sini harus dikalikan dulu. Oke, kemudian kita cari frekuensi. Frekuensi seperti yang saya bilang tadi bisa dicari dengan persamaan omega. Maka frekuensi sama dengan omega per 2pi. Omega sudah kita ketahui 4pi per 2pi maka 2 Hz. Nah, untuk periode, kalau frekuensi sudah diketahui, maka periode cukup dengan persamaan seper frekuensi. Jadi 1/2 atau 0,5 sekon ya. Oke, kita lihat lagi lambda. Lambda seperti yang saya katakan tadi bisa dicari dari persamaan K. Maka lambda bisa dicari 2pi per K. Nilai K-nya pi ya. Maka lambda bernilai 2 meter ya. Kemudian cepat lambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Karena lambda sudah diketahui, frekuensi sudah diketahui, maka nilai cepat lambat bisa kita temukan, yaitu 4 meter per sekon. Nah, yang terakhir, bagaimana arah perambatannya? Arah perambatannya ke kanan. Kenapa ke kanan? Kenapa ke kanan? Hah? Nilai K kita lihat di sini, nilai K. Kenapa ke kanan? Oh, salah. Arah perambatannya salah. Arah perambatannya ke kiri. Kenapa ke kiri? Kita lihat nilai K tadi di sini apa? Positif ya, tidak ada minnya di sini ya. Nah, kalau dia K-nya positif, maka arah perambatannya ke kiri atau ke arah sumbu X negatif ya. Kalau di sini nilai K-nya positif, kalau nilai K-nya negatif baru ke kanan. Berhubung pada soal di sini kita lihat yang berdampingan dengan X adalah pi ya, tidak ada minnya di sini. Berarti K-nya bernilai positif, maka arah perambatannya ke kiri atau ke arah sumbu X negatif. Oke, kita cari cara cepat menentukan cepat lambat gelombang bagaimana. Kita lihat persamaan yang tadi, kembali ke persamaan tadi ya. Oke, kita sudah ada persamaan tadi 10 sin pi X min 4 pi T. Maka V atau cepat lambat bisa cari dengan omega per K. Omega kita sudah tahu ya, omeganya yang berdampingan dengan T berarti 4 pi. Yang berdampingan dengan X itu adalah K. K-nya pi berapa? Misalnya 4 meter per sekon. Sama dengan yang tadi ya. V sama dengan lambda kali F. Sama nilainya yaitu 4 meter per
sekon. Oke, kita coba soal latihan. Nanti kalian coba kerjakan ya, kerjakan di buku latihan. Ini ada 2 soal ya. Soal yang pertama, situ ada sebuah gelombang dengan persamaan 0,005 sin pi buka kurung 20x plus 16t. Jadi nanti disederhanakan dulu. Pi dikalikan dengan 20, pi dikalikan dengan 16 ya. Jadi nanti ada sin 20 pi x sin 20 pi x plus 16 pi t ya. Jadi nanti ada k-nya sudah ada 20 pi, kemudian omeganya ada 16 pi ya. Nah, nanti yang ditanyakan frekuensi dan panjang lama. Ingat, frekuensi bisa kita cari dari omega, betul. Panjang gelombang bisa kita cari dari nilai k. Dibuat penyelesaiannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada latihan yang kedua nih. Kalian bisa lihat persamaan gelombang transversal ya, yaitu Y sama dengan 4 sin 0,08 pi x plus 6 pi t. Di sini sudah ada. Berarti nilai K-nya berapa? 0,08 pi ya. Nilai omeganya 6 pi. Omega ingat yang berdampingan dengan T. Perhatikan ini diperoleh benar atau salahnya, dilihat, kalian cari. Ingat, kalau dia X dan Y dalam senti, maka amplitude pun jawabannya dalam senti. Oke, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Kalian coba kerjakan di buku latihan ya. Oke. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Silahkan nanti jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup WA ya. Oke, tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.